Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ChatGPT said, pernah enggak sih kalian ngerasa kok info pensiun tuh selalu muncul mepet banget, kayak nungguin tukang galon yang bilang OTW tapi enggak datang-datang? Tenang, kali ini kita bongkar semuanya dengan bahasa santai, tapi tetap lengkap tanpa ngurangin detail sedikit pun. Kita lanjut dari pembahasan sebelumnya. Kalian sudah paham kenapa info soal pensiun, kenaikan manfaat, regulasi baru, dan perubahan kebijakan pemerintah sering terasa telat atau simpang siur? Dan sekarang kita masuk ke inti pertanyaan yang bikin banyak senior di Indonesia penasaran. Kenapa angka bisa berubah? Siapa yang menentukan? Gimana prosesnya? Dan apa dampaknya buat kehidupan kalian sehari-hari? Kalau kalian perhatikan pola pengumuman pemerintah, tiap tahun sebenarnya selalu mulai dari evaluasi anggaran, proyeksi ekonomi nasional, lalu perhitungan ulang kemampuan fiskal negara. Setelah itu baru deh muncul keputusan apakah manfaat pensiun bakal dinaikkan, ditahan, atau cuma mekanismenya yang diperbaiki. Tapi hal yang jarang diketahui orang adalah betapa panjang dan ribetnya proses yang terjadi sebelum angka itu diumumkan ke publik. Banyak yang mengira pemerintah cuma duduk sebentar, bikin keputusan, lalu kirim dokumen resmi. Padahal di balik satu pengumuman aja ada ratusan halaman analisis proyeksi keuangan jangka panjang sampai pertimbangan kondisi ekonomi global yang ujung-ujungnya menentukan kesejahteraan para pensiunan. Setiap tahun, tim dari Kemenko, Dirjen Anggaran, Kementerian Panerbas, sampai Lembaga Keuangan Negara ikut turun tangan. Mereka ngumpulin data inflasi, biaya hidup rata-rata, tren harga kebutuhan pokok, kemampuan fiskal, dan beban pensiun dari tahun ke tahun. Semua data ini digabung buat lihat apakah daya beli pensiunan sudah terlalu menurun atau negara masih punya ruang buat kasih kenaikan tanpa ganggu stabilitas anggaran jangka panjang. Banyak juga yang punya persepsi bahwa pemerintah sengaja menunda informasi supaya kelihatan kayak memperlambat pencairan. Padahal kenyataannya ada rapat lintas kementerian, rapat komite anggaran, audit internal, konsultasi dengan Taspen dan Asabri, sampai beberapa kali harmonisasi regulasi sebelum keputusan bisa dirilis dalam bentuk resmi. Karena itulah, para pensiunan sering merasa informasi datang di menit-menit terakhir, bukan pemerintah enggak mau cepat, tapi prosedurnya memang harus lewat banyak tahapan hukum dan administrasi. Sekarang soal angka yang sering berubah, kadang ada rumor keluar duluan lalu muncul angka resmi yang beda. Itu bukan karena pemerintah salah, tapi karena kondisi ekonomi nasional dan global memang dinamis. Misalnya inflasi naik, berarti kebutuhan buat sesuaikan manfaat makin penting. Tapi kalau di saat yang sama, penerimaan negara turun akibat perlambatan ekonomi dunia atau harga komoditas turun, kemampuan negara buat naikin manfaat juga ikut terdampak. Jadi angka yang berubah bukan tanda ketidakpastian, tapi justru bentuk penyesuaian biar keputusan tetap aman buat APBN. Banyak pensiunan juga penasaran apakah semua dapat kenaikan yang sama. Jawabannya tidak selalu, tergantung kebijakan tahun itu. Kadang kenaikannya pakai persentase, kadang nominal tetap, kadang dua-duanya digabung. Persentase biasanya dipakai biar kenaikan terasa proporsional, tapi nominal tetap ditujukan supaya penerima manfaat kecil juga tetap merasakan dampaknya. Ada formula khusus supaya tetap adil. Untuk janda atau duda pensiunan dan ahli waris, mereka juga tetap dapat penyesuaian selama masuk kategori yang dikelola Taspen atau Asabri. Bedanya mekanisme pencairannya bisa lebih ribet karena perlu update dokumen tertentu. Makanya kadang prosesnya terasa lebih lama. Lalu soal pertanyaan paling sering muncul, kapan cair? Setelah pengumuman Taspen dan Asabri butuh waktu buat sesuaikan sistem, hitung ulang manfaat, verifikasi data, dan mengatur distribusi dana ke ribuan cabang dan rekening di seluruh Indonesia. Hal kecil seperti perbedaan tanggal lahir, nomor rekening, atau data yang belum diperbarui bisa bikin telat. Jadi, penting banget buat memastikan semua data sudah benar. Rumor-rumor sebelum pengumuman resmi juga sering bikin bingung. Ada yang bilang rapel miliaran, kenaikan besar-besaran, atau pencairan sekaligus dalam jumlah fantastis.
Ini hampir pasti cuma spekulasi berlebihan karena pemerintah enggak mungkin mengeluarkan kebijakan yang enggak masuk akal atau melampaui kemampuan fiskal negara. Pemerintah baru akan kasih info ketika semua proses sudah kelar, makanya pengumuman sering muncul beberapa hari atau minggu sebelum pencairan. Kalau terlalu cepat, takutnya bakal bikin salah persepsi atau bahkan perlu direvisi lagi. Kondisi ekonomi global juga sangat mempengaruhi pensiun di Indonesia karena anggaran pendapatan dan belanja negara bergantung pada pemasukan yang terpengaruh kondisi dunia. Kalau ekonomi global melambat, ekspor turun, pendapatan negara berkurang, dan otomatis ruang buat menaikkan manfaat juga menyempit. Sebaliknya, kalau ekonomi membaik, peluang kenaikan juga meningkat. Pemerintah juga harus mikir beban jangka panjang karena jumlah ASN yang memasuki masa pensiun akan semakin besar ke depan. Kalau kenaikan sekarang terlalu tinggi, negara bisa kewalahan membayar beban jangka panjangnya. Jadi, harus dijaga seimbang. Bantu pensiunan tapi tetap menjaga keberlanjutan. Ada juga faktor usia yang kadang mempengaruhi besarannya. Bukan berarti makin tua makin besar, tapi ada penyesuaian tertentu untuk memastikan manfaat tetap memadai, termasuk wacana perbaikan sistem pensiun nasional agar lebih modern dan adil untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Semua ini bertujuan memastikan para pensiunan tetap merasa aman. Kenaikan manfaat membantu biaya kesehatan, makanan, listrik, dan kebutuhan hidup lain. Dan bagi yang tinggal di daerah dengan fasilitas terbatas, manfaat pensiun bisa jadi satu-satunya pemasukan tetap. Itu sebabnya informasi seperti ini sangat penting. Biaya hidup makin mahal dan itu wajar. Terjadi keluhan. Pemerintah pun berusaha memperbaiki sistem distribusi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kebocoran. Teknologi mulai dipakai untuk percepat verifikasi dan pencairan termasuk pembaruan data lewat aplikasi. Meski belum semua terbiasa, langkah ini bikin proses lebih cepat dan petugas lapangan pun ditambah untuk bantu yang kesulitan. Informasi resmi tetap harus diikuti dari kanal pemerintah, bukan akun anonim. Banyak pensiunan merasa lelah menunggu, tapi pemerintah sebenarnya ingin memastikan setiap keputusan tepat dan tidak merugikan di masa depan. Kenaikan bukan sekadar angka, tapi bentuk penghargaan kepada puluhan tahun pengabdian kalian. Ke depan akan ada sistem pelaporan yang lebih transparan, bahkan dashboard khusus untuk memantau status pembayaran. Yang pasti, hak pensiun dilindungi undang-undang dan tidak akan hangus. Kalau ada keterlambatan, biasanya akan diberikan rapel untuk menutupi kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.